morning, everyone, and happy Sunday. Thank you so much for joining us this morning. And I hope that, in these 2 weeks of quarantine that you guys have found a routine that you guys have fallen into and found the rest that you need. And I think this is a really good thing for us to have in a way, because in this American society that we live in, everything's very fast-paced, and we don't have a lot of time to, kind of just sit down and do the things that we are doing now, that we have been doing in the past 2 weeks. And at times like this, it might be hard to think, about the good and things to be grateful for. But in Psalms 46, verses 1 to 2, it says that God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Even though it feels like the world is falling apart and there's so many challenges that we are currently facing right now with the coronavirus, and financially there's so much going on, but it's at times like this that we need to find the opportunity to really seek God and to really find Him, and to know that He is our only hope right now, and He is our strength and our rock and our foundation. Before we worship, let's pray together. Dear God, I just want to thank you so much for today and for this time that we're able to worship you and to listen to your word. Even though we're not here at church physically, we just want to thank you that we're able to sit down and just be here and worship you, God. And Lord, forgive us for taking things for granted and taking the little things that you have blessed us with for granted. And we just ask that you continually remind us that you are our strength and that you are our hope and that you are our rock and our foundation, God. And as we worship, will you just be in our hearts and be in our minds, God. In your name we pray, amen. Hanya padamu
continue to worship and lift these songs up to our God, because He's our only strength right now, and He's all that we need. And the next two songs that we're going to sing is called Jesus, I Need You, and I Need Thee Every Hour. And in times like this, we truly do need God, and we need Him by our side every second, every hour of the day. And now that we have, the time to really seek Him and to be with Him, let's use this time for that, and let's use these next songs as our prayers.
behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah. Ya, selamat ketemu lagi walaupun
kita masih melalui live streaming, melalui ibadah online, tapi doa saya dan Ibu Sarah, semua ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah, semangat kita juga tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ya, dalam minggu-minggu di mana kita stay home, di mana kita ya harus tinggal di rumah karena situasi coronavirus, saya dan Ibu Sarah selalu berdoa supaya kita semua, Bapak Ibu yang di rumah, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya dari minggu lalu. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya berkhotbah tentang kekristenan dan coronavirus. Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema gereja dan coronavirus. Secara khusus akan fokus kepada bagaimana harusnya reaksi gereja, apa yang harus gereja lakukan di tengah semua suasana global pandemik ini. Sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu untuk beribadah bersama-sama, kami ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih harus mendengarkan khotbah, masih harus beribadah di rumah, lewat online, lewat live streaming, tapi doa hamba sekali lagi tidak mengurangi berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, tidak mengurangi hati kami, semangat kami untuk beribadah walaupun di rumah, walaupun online, tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa firman Tuhan hari ini yang hamba sampaikan, yang akan hamba share, yang sudah memberkati hamba dan keluarga, kiranya juga menjadi berkat buat semua Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi doa saya kita juga diberkati lewat pujian dan penyembahan tadi, lewat lagu-lagu yang dinaikkan sama-sama. Bapak Ibu juga, saya yakin Bapak Ibu bisa nyanyikan juga di rumah, dan kiranya kata-kata lewat semua pujian tadi membawa kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, menyadarkan kita bahwa kita juga membutuhkan Tuhan, khususnya di tengah suasana situasi seperti sekarang. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sekali lagi dengan topik gereja dan coronavirus. Dua bagian firman Tuhan sebagai landasan kita hari ini. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah, Bapak Ibu bisa baca bersama-sama, Bapak Ibu bisa dengarkan. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yang berikut, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Perhatikan kalimat terakhir ayat 47 Bapak Ibu. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saya yakin banyak orang telah menjadi paranoid, mungkin termasuk kita juga, tentang semua informasi coronavirus yang tiap hari keluar di media massa. Juga dengan postingan-postingan di sosial media, dengan berbagai macam berita. Sebagian dari ketakutan itu menurut saya dapat dipahami, dapat dimengerti. Tapi beberapa di antaranya menurut saya menghasilkan kecemasan yang berlebihan, yang sebenarnya lebih menyakitkan daripada menolong. Bapak Ibu ingat khotbah saya minggu lalu? Sebagai orang percaya, kita semua dapat mengatasi kepanikan karena coronavirus ini dengan belajar untuk mendengar dan lebih mempercayai suara Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui membaca dan mempercayai firman Tuhan, yang menurut saya sudah pasti dapat mengatasi rasa takut kita. Contoh Bapak Ibu, saya pribadi, hari Senin yang lalu saya bangun seperti biasa, bangun pagi saya langsung mau buka channel TV, saya langsung mau buka handphone. Kenapa? Saya ingin tahu update terbaru atau berita terbaru dari perkembangan coronavirus khususnya di LA dan sekitarnya. Tapi Bapak Ibu, saya ingat hari Senin pagi itu
Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, dan saya yakin itu suara Tuhan. Kira-kira seperti ini. Ricky, kenapa kamu bangun pagi-pagi langsung mencari berita? Bukannya lebih baik dan lebih menolong kamu kalau kamu baca Alkitab terlebih dahulu, kamu cari suara Tuhan, kamu mendengar suara Tuhan sebelum membuka telepon dan channel TV untuk mendengar news terbaru. Bapak Ibu, ini semacam tamparan buat saya secara pribadi. Dan ya, saya akhirnya bertobat lagi Bapak Ibu. Pagi itu saya belum buka TV, saya nggak buka handphone, saya langsung ambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan hari Senin pagi Tuhan kembali mengingatkan saya semua firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga waktu masuk tahun 2020. Dari Bilangan 13 ayat 30, Markus 14 ayat 27, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Dan inti dari semua firman Tuhan itu adalah jangan takut. Tuhan menjaga, Tuhan pelihara, malaikat Tuhan akan Tuhan kirim untuk mengawal kamu. Dan Bapak Ibu, sekali lagi akhirnya membuat saya sadar, membuat saya tidak takut lagi. Dan kalau mau jujur Bapak Ibu, banyak ayat dalam Alkitab yang menguatkan kita di tengah situasi ini, di mana Allah berfirman kepada kita untuk jangan takut, jangan khawatir, berseru kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan dalam masa-masa sulit. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita lagi dan menyadarkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Selain tentunya, seperti yang sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita harus terus memperhatikan cara hidup kita di hari-hari seperti ini, khususnya dalam menjaga kebersihan sebagai satu tindakan preventif. Bahkan bagi mereka yang memilih untuk melakukan self karantina, untuk stay home, untuk tinggal di rumah, tidak keluar dari rumah, saya harap keputusan ini tidak diambil karena kecemasan yang berlebihan, karena ketakutan. Justru sebaliknya Bapak Ibu, saya ingin kita semua berpikir secara benar. Apa itu? Tindakan preventif dan protektif memang harus dilakukan, dan ini sama sekali tidak melanggar Alkitab, tidak melawan Alkitab. Ingat, malaikat Tuhan memerintahkan orang Majus yang datang untuk melihat Yesus untuk tidak melakukan malaikat Tuhan memerintahkan orang Majus yang datang untuk melihat Yesus pada waktu itu untuk juga melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif apa Bapak Ibu kalau ingat ceritanya? Yaitu dengan tidak kembali melewati jalan yang sama untuk menghindari Raja Firaun yang akan membunuh mereka. Dan ingat, Yesus juga banyak kali melakukan tindakan preventif ketika dia tahu bahwa orang-orang ingin membunuh dia. Tuhan Yesus juga bukan berarti karena dia Tuhan dan tidak melakukan tindakan preventif selama hidupnya. Apa yang saya maksud? Tuhan Yesus tetap makan dan minum untuk menjaga agar dia bisa tetap hidup. Tuhan Yesus juga banyak kali berdiam diri, menyendiri untuk berdoa dan mengambil waktu refreshing. Kenapa? Demi menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Ini juga tindakan preventif. Saya justru heran Bapak Ibu kalau ada gereja atau hamba Tuhan yang melarang untuk melakukan tindakan preventif dalam menghadapi coronavirus. Apa yang salah dengan semua tindakan preventif yang kita lakukan? Oke, contoh lain lagi, Bilangan pasal 8 ayat 5-7, Bapak Ibu bisa lihat. Allah juga melakukan langkah pemurnian dan pembersihan untuk orang Lewi. Untuk apa? Untuk melindungi umatnya dari wabah penyakit. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, Rasul Paulus tidak hanya bicara soal pemurnian atau pembersihan diri secara rohani, tapi Rasul Paulus juga bicara soal bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersih, harus murni secara jasmani. Bapak Ibu, saya yakin kita semua sepaham akan hal ini, kita sama-sama mengerti kebenaran ini. Tapi sekali lagi, hari ini sesuai dengan topik tadi gereja dan coronavirus, saya ingin kita lebih fokus kepada apa yang harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja di tengah global pandemi. Di tengah perkembangan coronavirus yang terus berlanjut sampai sekarang. Bagaimana sikap dan reaksi kita sebagai tubuh Kristus di tengah situasi ini Bapak Ibu. Jangan lupa, dalam sejarah hidup manusia maupun sejarah gereja Bapak Ibu, ini sudah tidak asing lagi, di mana pergumulan, tantangan hidup, bencana besar, apapun bentuknya, selalu dipakai Tuhan untuk membawa kita, membawa gereja untuk berbalik kepada Tuhan. Terutama di saat-saat seperti sekarang, di saat-saat epidemik, apalagi dengan global pandemic seperti coronavirus. Situasi seperti ini menurut saya bukan yang pertama dalam sejarah hidup manusia, sejarah dunia, dan saya yakin bukan juga yang terakhir. Ini tidak bisa diragukan Bapak Ibu dalam sejarah umat manusia. Tapi yang pasti, pandemik, epidemik, apapun istilahnya, selalu menjadi sesuatu yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan kita,
Kenapa saya katakan menakutkan, mengkhawatirkan? Karena sama seperti setan, sama seperti iblis, Bapak Ibu. Virus ini tidak bisa kita lihat. Ini menjadi semacam musuh yang tidak kelihatan. Presiden Trump menyebutnya sebagai invisible enemy. Menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi, saya yakin peristiwa ini Tuhan izinkan untuk membawa kita berbalik kepada Dia. Tapi bukan itu saja. Seperti yang saya sampaikan dalam penutup khotbah saya minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat. Sejarah membuktikan bahwa gereja selalu hadir di tengah-tengah epidemik yang terjadi dengan menjadi saluran berkat dan perpanjangan kasih Tuhan. Khususnya dalam membantu mereka-mereka yang menjadi korban. Gereja selalu menjadi baris depan dalam menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada mereka yang menjadi korban bencana. Apa saja yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja di tengah situasi ini? Ada beberapa hal, paling tidak ada 3 menurut saya. Yang pertama, Bapak Ibu, gereja inilah waktunya gereja untuk bersatu, untuk berdoa. Ini waktunya gereja untuk mengingatkan tiap-tiap jemaat, tiap-tiap orang untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, tiap hari Bapak Ibu dengar virus ini tidak makin mengecil. Tidak makin sedikit orang yang tertular, tapi makin besar. Semua usaha sudah dilakukan, lockdown di beberapa tempat, tapi masih terus berlanjut. Bapak Ibu, saya yakin ini waktunya gereja untuk datang kepada Tuhan, untuk bersatu, untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Dan Allah juga memerintahkan kita umatnya untuk berdoa. Misalnya 2 Tawarik pasal 6 ayat 21. Apa yang Tuhan katakan? Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman, dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18 yang saya baca tadi, Bapak Ibu. Ketika Yesus berdoa untuk kita, Dia tidak berdoa agar Tuhan membawa kita ke tempat yang aman. Dia berdoa di tengah bahaya kita akan tetap aman. Ada bahaya, ada pergumulan, tapi doa Tuhan Yesus supaya kita tetap aman. Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu, ini mengarahkan kehidupan doa kita di tengah-tengah ketakutan akan virus atau virus corona. Dalam 2 cara menurut saya. Yang pertama, ya pasti kita harus berdoa. Kenapa? Jika kita tidak berdoa, Bapak Ibu dan saya tidak berdoa, gereja tidak berdoa, sebenarnya kita dalam kondisi tidak sepenuhnya melibatkan kenyataan sulit ini dengan cara pandang Kristen. Apa maksud saya? Berdoa untuk apa? Berdoa untuk keselamatan, sudah pasti. Berdoalah untuk perlindungan, minta perlindungan dari Tuhan. Berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk pemulihan secara fisik, berdoa supaya Tuhan jaga, supaya kita semua tidak tertular dengan virus ini. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, yang jauh lebih penting menurut saya adalah kita harus berdoa untuk perlindungan secara rohani. Saya akui situasi seperti ini akan sangat menggoda kita, Bapak Ibu, untuk berpikir bahwa satu-satunya cobaan yang kita alami adalah fisik. Tapi jangan lupa, peperangan secara rohani yang jelas di bawah pimpinan si setan, kuasa si jahat, biasanya menjadi besar kepala di tengah situasi seperti ini. Kenapa? Dia begitu yakin bisa membawa Bapak Ibu dan saya, membuat kita kehilangan keseimbangan secara rohani, secara spiritual, bahkan akhirnya kita kalah dan hancur secara rohani. Dari doa Tuhan Yesus kita belajar satu hal, jangan pernah lupa berdoa juga untuk melawan serangan-serangan dari si jahat secara rohani. Jangan pernah menganggap sepele keterlibatan setan dalam semua situasi atau situasi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, doa seperti apa yang harusnya dinaikkan oleh gereja di tengah situasi sulit ini, di tengah pandemi ini? Apa yang harusnya kita minta sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pasti yang pertama, kita harus sama-sama minta belas kasihan Tuhan. Tentunya saja, supaya Tuhan melindungi kita. Bahkan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mengusir virus corona ini, Tuhan menjaga, memprotek kita. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menyetop, menghentikan penyebaran dari virus ini. Tidak saja berdoa supaya Tuhan lindungi, menjaga diri kita secara pribadi, tapi keluarga kita, berdoa supaya Tuhan menjaga tempat lokasi di mana kita tinggal, berdoa supaya Tuhan melindungi, menjaga
city di mana, kota di mana kita tinggal, supaya malaikat Tuhan dikirim untuk membentengi supaya virus itu tidak masuk di rumah kita, kompleks kita, di kota kita. Yang kedua, gereja tidak hanya meminta itu saja Bapak Ibu, tapi gereja juga harus meminta kekuatan dari Tuhan agar di kesempatan seperti sekarang ini, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, harus memanifestasikan iman kita. Ini waktu kita minta kepada Tuhan, berdoa supaya kita bisa mempraktekkan iman kita. Orang Kristen harus memanifestasikan kebaikannya, kebajikannya yang menurut saya sedang diuji. Global pandemic yang mengganggu kestabilan sosial sekarang ini Bapak Ibu bisa berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena akan mengurangi tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain akan meningkatkan rasa keegoisan kita, yang akhirnya mengurangi kepedulian dan belas kasihan kita kepada sesama. Yang penting saya, kita lupa untuk membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, ini waktunya juga bagi gereja untuk terus berdoa untuk mereka yang menjalankan tugas mereka di baris depan. First responder, yang menjalankan tugas negara. Mereka yang bergerak di baris depan Bapak Ibu dalam menolong para korban. Para dokter, para nurse, firefighter, polisi. Semuanya kita doakan mereka, berdoa supaya mereka dijaga oleh Tuhan. Tapi juga mereka bisa menjadi kesaksian ketika mereka menolong orang lain. Gereja juga harus berdoa untuk pemerintah Bapak Ibu, untuk otoritas publik. Karena dalam situasi semacam ini menurut saya, kita membutuhkan pemerintah, kita membutuhkan pemimpin yang bisa memimpin kita, mengarahkan kita dengan bijak. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, yang bekerja siang dan malam. Yang keempat Bapak Ibu, dalam poin pertama ini menurut saya gereja juga harus berdoa agar di waktu-waktu seperti ini gereja atau kita semua bisa memahami apa maksud Tuhan, arti dari peristiwa ini. Kita harus belajar melihat setiap hari dari sudut pandang ilahi. Masa yang mengkhawatirkan ini adalah masa di mana kita perlu untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memahami makna dari malapetaka ini Bapak Ibu. Masa seperti ini sejak dahulu harusnya menjadi kesempatan bagi gereja untuk berkhotbah tentang pertobatan. Pertobatan kembali. Salah satu contoh dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel karena dosa kesombongan. Kesombongan Daud yang ingin menghitung jumlah bangsanya yang besar. Dan merasa puas karena dia menjadi pemimpin dari bangsa yang besar. Apa yang Tuhan buat? Tuhan menghukum seperti seorang ayah menghukum anaknya, agar anak itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberi wabah yang mengerikan kepada bangsa Israel. Tapi setelah bangsa Israel bertobat, setelah bangsa Israel kembali kepada Tuhan, setelah Daud bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka wabah penyakit itu berhenti. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ada hamba Tuhan meresponi kalimat yang baru saya sampaikan tadi dengan mengatakan, loh, justru di saat seperti ini waktunya untuk gereja mengumandangkan atau berkhotbah tentang pertobatan. Bukannya justru takut dan justru meniadakan kebaktian di gereja dan diam di rumah. Pendeta ini katakan, bagaimana bisa menyampaikan berita pertobatan kalau kita di rumah, kalau tidak ada gereja? Bapak Ibu, mendengar statement ini saya balik meresponi. Kalau saya justru terbalik berpikirnya, dengan ibadah online seperti sekarang ini, justru khotbah-khotbah pertobatan kita bisa didengar oleh lebih banyak orang. Tidak dibatasi oleh tempat dan ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh tempat. Suara pertobatan kita bisa sampai ke mancanegara Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Oke, contoh khotbah saya dulu kalau tidak online hanya hari Minggu, hanya didengarkan oleh Bapak Ibu di Cepop. Tapi sekarang dengan khotbah online Bapak Ibu dan live streaming, khotbah saya didengar juga oleh teman-teman dulu di Sidoarjo. Bisa didengar oleh keluarga di Bali, di Mataram. Khotbah saya bisa sampai ke Hong Kong, didengar oleh teman-teman di Hong Kong. Bahkan ada teman di Belanda juga bisa mendengarkan khotbah saya. Bapak Ibu, setan mungkin memakai situasi global pandemik ini untuk membatasi kita dan mempersempit suara pertobatan. Tapi kita jangan kalah. Jangan kalah dengan strateginya. Sekarang ini justru Tuhan sedang memakai waktu sulit ini untuk kita membenahi diri, keluarga kita. Tapi di sisi lain Tuhan sedang memakai agar suara pertobatan ini bisa sampai ke ujung-ujung bumi dan semakin banyak orang yang bisa mendengarnya. Poin kedua Bapak Ibu yang harus gereja lakukan menurut saya selain bersatu untuk berdoa, yang kedua adalah
menjadi kesaksian tentang hidup beriman. Dalam kondisi seperti ini, sangat gampang untuk kita tenggelam dalam rasa takut, khawatir, cemas daripada hidup beriman. Jangan lupa Bapak Ibu, Mazmur 23:4 katakan, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Itulah yang harusnya terjadi di masa krisis. Rasul Paulus juga bergumul dengan sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun ia mengatakan, karena aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, malaikat atau iblis, baik masa kini maupun masa depan, atau kekuatan apapun, baik tinggi maupun dalam, maupun apapun yang lain dalam ciptaan ini, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan, dari kasih Kristus. Bapak Ibu bisa baca Roma 8:38-39. Coronavirus dapat mengambil apapun dari hidup kita. Uang kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, kesenangan kita, karena kita harus tinggal di rumah, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, coronavirus tidak dapat mengambil Kristus dari hidup kita, dari hidup Bapak Ibu, ataupun keselamatan kekal dari kita. Gereja harus menjadi sumber utama atau tempat pertama di mana orang dunia bisa belajar tentang hidup beriman. Hidup bergantung total kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus gereja buat? Yang pertama, bersatu dalam doa. Yang kedua, menjadi kesaksian soal hidup beriman. Menurut saya yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, inilah waktu gereja tubuh Kristus menjadi kesaksian dalam keramahan atau dalam hospitality. Inilah waktu di mana gereja harus menjadi kesaksian dalam compassion, dalam belas kasihan. Paulus menulis kepada Titus bahwa memilih para pemimpin gereja yang bersikap harus ramah. Titus pasal 1 ayat 8. Ini perintah Allah, perintah Tuhan yang berlaku Bapak Ibu sejak zaman kuno, di mana Allah selalu berulang kali meminta umatnya untuk berlaku ramah terhadap orang asing, agar mereka terlindungi dari sakit penyakit karena gaya hidup nomaden pada masa itu. Ketika orang asing tinggal di antara kamu di tanahmu, jangan menganiaya mereka, kata Tuhan. Orang asing yang tinggal di antara kamu harus diperlakukan sebagai orang asli seperti kamu. Cintai mereka seperti dirimu sendiri, karena kamu juga adalah orang asing di Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu bisa baca dalam Imamat pasal 19 ayat 33-34. Yesus juga sendiri memerintahkan orang Kristen untuk bersikap ramah, murah hati, terlebih ketika melihat orang-orang yang menderita secara fisik. Matius pasal 25 42-45 Bapak Ibu. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu para murid mereka menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Banyak orang menjadi ekstrim dalam masa lockdown ini Bapak Ibu. Mereka menenggelamkan diri mereka tanpa memandang keluar kepada kebutuhan orang lain. Kita dapat menolong orang lain tanpa membahayakan kesehatan kita Bapak Ibu. Misalnya, kita bisa mengirim kartu kepada mereka yang sedang sakit, atau dapat mengirimkan makanan melalui DoorDash, atau membantu orang tua untuk belanja karena mereka takut keluar rumah. Kita yang muda mungkin bisa berinisiatif untuk menelpon, kontak mereka, apa yang bisa dibantu, bisa bantu mereka untuk pergi belanja, atau menawarkan bantuan apa saja yang bisa kita kerjakan dari rumah kita. Mengirimkan uang untuk mungkin bantuan finansial buat mereka yang kehilangan pekerjaan, mengirimkan bantuan makanan pokok untuk kebutuhan lain yang bisa kita lakukan sebagai wujud perhatian kita kepada mereka. Contoh lain, Bu Sarah cerita kepada saya menonton di channel 9 di KCAL hari Senin malam. Ada sekelompok orang yang volunteer Bapak Ibu untuk menjaga anak dari seorang nurse yang harus bekerja 24 jam di rumah sakit karena terus bertambahnya pasien dari yang terinfeksi COVID-19 atau coronavirus. Banyak hal. Ini contoh Bapak Ibu. Coronavirus bukan satu-satunya pandemik dunia yang pernah terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Bayangkan saja,
Flu Spanyol pada akhir Perang Dunia Pertama yang menyebabkan lebih dari 50 juta kematian. Pada waktu itu gereja ada di garis depan. Jika Bapak Ibu melihat kembali mungkin arsip atau mungkin keluarga Bapak Ibu di masa lalu, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan kembali foto-foto di mana banyak biarawati yang merawat orang sakit dengan MERS pada masa itu. Tidak ada yang baru Bapak Ibu di bawah matahari ini, seperti kata pengkhotbah. Tapi yang pasti orang Kristen selalu berada di garis depan untuk mempraktekkan kasih, bantuan finansial, kadang-kadang dengan resiko hidup mereka sendiri. Dan ini adalah kesempatan untuk mewujudkan iman kita Bapak Ibu. Jangan lari bersembunyi, lakukan sesuatu dan rasakan berkatnya ketika Bapak Ibu dan saya melakukan keramahan, membantu orang lain, hospitality. Berdoalah dengan cara apa kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah situasi global pandemic ini. Sebagai kesimpulan mungkin Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan telah dan pernah menolong umat Allah dan menolong umat Allah dan menyelamatkan mereka dari tulah penyakit pada masa lalu, maka ini menjadi penghiburan bagi kita juga Bapak Ibu pada masa kini, bahwa Allah yang sama akan mendengar dan mengabulkan doa kita juga dengan kasus coronavirus ini. Ingatlah selalu bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Dia juga mendengarkan doa dan seruan dari umatnya. Dia mendengarkan seruan Bapak Ibu, dia mendengarkan seruan gereja. Ingat Bapak Ibu, pada Paskah yang pertama sebelum kematian anak sulung bangsa Mesir, Allah meminta umat Israel untuk menyembelih domba dan melaburkan darah domba itu di depan pintu mereka. Semua harus diam dalam rumah. Ini total lockdown Bapak Ibu. Sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak boleh ada yang keluar rumah sampai tulah itu berlalu. Bapak Ibu bisa baca Keluaran 12, 21 sampai 23. Dengan kata lain, Tuhan sendiri yang melindungi mereka yang melakukan tindakan pencegahan, yang taat kepada suara Tuhan, yang taat kepada pemerintah, taat kepada perintah pemerintah pada saat itu untuk tinggal di rumah. Dengan melakukan apa yang diminta oleh pemerintah untuk diam dalam rumah sebagai tindakan pencegahan, ini menunjukkan ketaatan kita juga kepada Tuhan sebagai tindakan pencegahan. Dan ingat Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan menghargai sikap seperti ini. Menurut saya, ada dua hal sebagai penutup. Global pandemic, masa-masa krisis ini sebenarnya adalah waktu-waktu pertobatan Bapak Ibu. Banyak kali baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan mengizinkan wabah penyakit untuk membawa manusia kembali ke jalannya. Kita semua orang berdosa dan cenderung untuk menjauh dari Tuhan. Karena itu, melalui wabah penyakit seperti coronavirus ini, Tuhan menarik kita kembali. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu dan saya, kita atau gereja sudah berjalan terlalu jauh. Gereja tidak lagi punya waktu berdoa. Gereja tidak punya waktu lagi untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Gereja lebih banyak hidup bergantung kepada teknologi, bergantung kepada dunia ini. Gereja lebih bergantung secara finansial. Gereja tidak belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan inilah waktu masa menurut saya, di mana gereja harus berbalik. Inilah waktu untuk bertobat Bapak Ibu, merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan telah berjanji kepada kita dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Aku akan melindungi kamu dari malapetaka dunia ini. Aku akan melindungi dari malapetaka jika kamu setia kepadaku. Bapak Ibu sekali lagi, penutup bagian pertama, poin pertama ini. Jangan lupa, hanya Tuhan yang sanggup memberhentikan wabah corona ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mendapati diri kita jauh darinya, atau sebagai gereja mungkin sudah jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk kembali. Kalau kita mendapati diri kita merasa kitalah Tuhan atas diri kita, kembalilah. Sadarilah bahwa hanya Dia satu-satunya pengatur, pengontrol hidup manusia di dunia ini. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kasih dan hikmat-Nya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kesimpulan yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, menurut saya ada dua ketakutan dalam menghadapi global pandemic ini. Yang pertama, ketakutan yang menurut saya salah. Ketakutan yang bagaimana?
Ketakutan yang mendorong kita karena takut, karena cemas yang berlebihan, seperti saya sampaikan minggu lalu, mendorong kita untuk menimbun toilet paper di rumah kita, untuk menimbun hand sanitizer di rumah kita, untuk menimbun beras, menimbun air di rumah kita. Sekali lagi, tidak salah untuk kita mengumpulkannya, untuk berjaga-jaga. Tapi Bapak Ibu, kalau didorong oleh rasa takut dan kita menimbunnya tanpa mengingat lagi kebutuhan orang lain, tanpa peduli lagi bahwa ada begitu banyak orang yang sedang kekurangan saat ini, Bapak Ibu, ini ketakutan yang salah. Ini memicu satu kecemasan yang akhirnya bisa melemahkan kita secara fisik, menyebabkan serangan panik, sakit kepala, dan berbagai macam masalah yang lain. Akhirnya Bapak Ibu terkena coronavirus bukan karena coronavirus itu sendiri, tapi karena Bapak Ibu panik, karena Bapak Ibu punya ketakutan yang terlalu berlebihan. Yang kedua Bapak Ibu, ketakutan yang benar. Ketakutan yang benar dalam Merriam-Webster mendefinisikan ketakutan Bapak Ibu bukan sebagai cara untuk mengantisipasi saja, tapi Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan ketakutan sebagai penghormatan yang mendalam dan rasa kagum terhadap Tuhan. Dan menurut saya ini ketakutan yang benar. Kita harus gentar memang, kita harus jangan main-main dengan virus ini, makanya kita harus taat, kita tinggal di rumah. Karena virus ini dapat menyebar demikian cepat dan menginfeksi siapapun. CDC sekarang melaporkan bahwa 55% pasien Amerika dirawat di rumah sakit karena coronavirus berusia di bawah 65, Bapak. Sehingga hati-hati. Kita harus takut kepada coronavirus, kita juga gentar. Tapi jangan lupa, tidak ada jauh yang lebih penting sekarang ini bahwa setiap orang, setiap kita mempraktekkan atau punya rasa takut yang benar, yaitu rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, sekarang juga penting untuk kita mempraktekkan social distancing sesuai dengan permintaan pemerintah yang akan menyelamatkan nyawa kita sehingga kita tidak tertular. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, sehebat apapun ketakutan dan kegentaran kita terhadap keganasan virus ini, jangan pernah lupa, Bapak Ibu dan saya, kita semua harus lebih menghormati kemahakuasaan dan otoritas Tuhan yang kita sembah. Tuhan jauh lebih kuat dari penyakit dan bencana apapun, Bapak Ibu. Dan dengan menyembah, dengan percaya, melayani Tuhan dengan rasa hormat dan kagum, akan memberi Bapak Ibu dan saya perspektif dan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh kita justru di tengah situasi ini. Bapak Ibu, saya tutup khotbah ini dengan satu tulisan dari C.S. Lewis yang ditulis pada tahun 1948. Menarik. Lewis mengatakan, ketakutan terbesar pada zamannya dengan dia menulis sebuah esai yang berjudul Hidup dalam Zaman Atom. Dan menurut Lewis, dalam pandangannya, ancaman atom harus dilihat dari fakta bahwa tidak hanya individu yang hidup, tetapi alam semesta itu sendiri juga akan hancur. Tidak hanya bumi ini, kata Lewis, tetapi seluruh pertunjukan, seluruh ruang matahari akan jatuh. Alam ini adalah kapal yang sedang tenggelam, kata Lewis. Apakah kehidupan di planet ini nantinya diakhiri dengan bom atom atau pandemik? Ini hanya akan mempercepat apa yang tidak terhindarkan. Dan menurut Lewis, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah seluruh alam semesta ini ada atau tidak? Jika demikian, tidak ada makna abadi yang dapat ditemukan di tempat sementara seperti dunia ini. Lewis katakan, kalau tidak ada yang bisa dipegang, jika kita dan alam memiliki pencipta yang sama, maka kita tidak di sini sebagai tahanan, tapi sebagai penjajah. Dan apa yang kita lakukan untuk menyembah dan melayani pencipta kita akan bertahan lebih lama setelah koloni yang kita huni secara singkat ini akan hilang dan dilupakan. Bapak Ibu, kita semua memiliki dua pilihan hari ini. Yang pertama, kita dapat bereaksi terhadap coronavirus ini seperti orang sekuler yang tidak memiliki harapan. Kita bisa menyerah pada kecemasan tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan atau kita takuti. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dan saya bisa meresponi, bisa memilih untuk merespon seperti anak-anak Allah yang terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Saya baca beberapa ayat Bapak Ibu. Yesaya 43:2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita dapat percaya bahwa Bapa kita akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaannya untuk kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Ketika kita melakukannya, kita bisa tahu bahwa Allah akan memimpin kita melalui hari-hari yang menakutkan ini dengan damai yang melampaui segala akal. Bapak Ibu, sekali lagi saya berdoa. Di tengah situasi ini, kita datang kepada Tuhan, kita bergantung, beriman kepada Tuhan, tapi jangan lupa, kita juga mengingat orang lain yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan kita. Di tengah krisis global pandemi, kita perlu terus belajar semangat rohani dari jemaat mula-mula. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-47 yang saya bacakan buat Bapak Ibu tadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat Bapak Ibu, menjadi berkat buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi firman Tuhan yang sudah menjadi berkat, menguatkan hamba yang sudah hamba share. Kiranya juga menguatkan Bapak Ibu semua yang di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua bersyukur karena Tuhan menjaga kami, memelihara kami sampai hari ini. Dan hamba masih terus berdoa supaya Tuhan terus melindungi kami, menjaga kami Tuhan dengan malaikat-Mu. Tapi di sisi yang lain hamba berdoa supaya Tuhan terus ingatkan kami spirit untuk terus mengingat orang lain di tengah situasi ini. Sehingga ini menjadi waktu kesempatan di mana kami semua mempraktekkan hidup beriman kami dalam kepedulian kami terhadap orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita belum tahu sampai kapan kita beribadah online seperti ini. Tapi saya dan Ibu Sarah akan terus update kepada Bapak Ibu. Kalau sudah ada kepastian dari pemerintah kapan kita bisa melakukan ibadah seperti biasa, kita akan beritahu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Khususnya saya mau kita sama-sama juga ingat Jumat malam kita 15 menit 7.30 sampai 7.45 kita itu waktu doa bersama NLCC Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintah sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Kita berdoa untuk jemaat kita juga, teman-teman kita di NLCC Indonesia yang kehilangan kerjaan karena coronavirus ini, atau ada yang jamnya dikurangin, mereka harus tinggal di rumah, mereka punya pergumulan secara finansial tentunya, bagaimana harus bayar apartemen, bayar rumah, bayar bil-bil dan lain sebagainya. Sehingga saya mau Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yang sudah saya share hari ini, kita ingat juga teman-teman kita, saya mau kita saling terus mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita akan menutup ibadah kita, kebaktian kita hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, semua jemaat tundukkan kepala, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian, kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Jesus.